Halo. Halo. Goblok. Halo, selamat datang. Oh iya bener lu. Si standar tuh. Oh iya. Halo, selamat datang di LS3 TV. Apa kabar Bang? Sehat. Wih deh. Agustus tahun 45. Wah, udah lewat ya? Udah, kan kita tag-nya tanggal 18. Oh iya, ini udah 45 ya? Ah, nggak tahu jamnya jam berapa sih. Oke, kita kembali di program Cabol. Candaan bola. Oke Bang, ini luar biasa nih Bang ya. Di hari kemerdekaan, satu hari setelah hari kemerdekaan, Indonesia melakukan pertandingan melawan Malaysia. Dan kalah lagi. Ya, gimana mau juara AFF nih? Iya, nggak apa-apa, kalah dulu. Ah, masih bisa lolos gak sih? Iya, mungkin bisa. Kayaknya dua Bang yang lolos Bang. Iya. Dua atau satu ya? Harusnya kalau dari Berapa grup sih? 3 grup ya? gue nggak mau perhatiin AFC tuh, karena menurut gue kurang AFF. menarik. Ya AFF itu. Iya. Ya nggak apa-apa lah, udah yang terbaik aja lah kalau gitu ya. Iya, kalau Masa lu lawan Timor Leste besok nggak menang? ya menang lah harusnya lawan Timor Leste mah. Waktu kalau gue saksiin sih memang Sinteyong itu kurang luck aja, kurang keberuntungan. Permainan udah lumayan bagus. Babak pertama aja 70-30 penguasaan bola. Betul. Apa namanya kerja sama tim udah oke gitu. Ya cuman ya sekali lagi mungkin faktor lucknya itu tidak ada gitu kan. Lu kalau nggak ada kalau nggak ada keberuntungan mah susah. Iya, beda dengan ada yang main yang amburadul, ngoper asal jebret, tapi Menang. Nah itu kan. Sekarang yang banyak yang menjadi kontroversi itu apa kalau apa namanya menang tapi jelek main pilihannya, atau misalnya lo mau main bagus tapi ya keberuntungan nggak ada gitu kan. Ya harapannya mungkin semua Main bagus dan menang Bang. menang, iya harapannya kan semua begitu. Cuman kan kadang-kadang di situasi tertentu ya tidak seperti itu gitu kan. Pasti ada yang dipilih nih, lu main jelek tapi ada hasilnya yang memuaskan, atau apa namanya Main bagus tapi menang. tapi nggak ada hasilnya yang maksimal gitu kan. Ya itulah ya yang terjadi kepada timnas Indonesia, luar biasa pemain-pemainnya. Ini kalau nggak salah pemain-pemain U20 kemarin ya. Betul. Oh iya. Kebanyakan ada. Ya campuran lah. Tapi banyak Bang yang U20 kemarin Bang. Iya, ada juga muka-muka baru. Gue nggak kurang begitu. Itu ada si Haikal itu kan ada Haikal, ada siapa tuh namanya dari Persik Kediri itu pemain muda juga. Oh, Kelly Stroyer. Nah, Kelly Stroyer Itu kemarin yang ikut yang juara SEA Games kemarin. oh ya SEA Games ya. Iya main dia kemarin. Oh, iya. Cuman Terus- nggak terlalu ini juga. Terus ada Ragil tuh, pemain ya gue nggak kurang mengikuti. Hoki nggak ada. Hoki mungkin lagi nggak hoki. Iya, hoki mah. Dia nggak pernah dibawa tuh. Iya, di SEA Games dia nggak dibawa, di AFF nggak dibawa, dan nggak tahu juga dia main di mana. Di Sleman ya, masih main Masih di Sleman masih. Keluar negeri pun dia nggak jadi. Kalau teman-temannya kan kayak Marcelino Ferdinand kan ke luar negeri. Iya. Si Ronaldo Kuateh ke luar negeri. Kalau dia Barnabas Sobor ke luar negeri. ya Barnas Sobor juga ke luar negeri. Bahkan si David Lali pun ke luar negeri. Walaupun hanya Malaysia ya? Walaupun hanya sebatas ke Malaysia tapi ke luar negeri. Iya nggak gitu kan. apa-apa lah. Betul. David Ali masih ada ya? Masih main, dan dia ternyata menemukan touch-nya itu di Malaysia itu gitu. Lebih bagus di luar negeri itu mainnya gitu. Ya nggak apa-apa. Harus begitu ya. Iya, Itu untuk hasil timnas Indonesia. Berarti Ya. kalah ya Bang ya? Ya kalah 2-1 walaupun 2-1. kita berhasil menggolkan di babak pertama melalui Ramadan Sananta. iya akselerasinya Ramadan Sananta, tapi bisa dibalas oleh 2 gol dari siapa namanya Kirni, pemain pengganti dari Oh, Malaysia yang itu. masuk babak kedua ya? Ya masuk babak kedua, dan Itu pemain itu Bang. Apa? pemain Johor ya. Johor Darul Ta'zim. Betul, JDT. Betul. Jadi dengan masuknya si Kirni ini bisa merubah. Itu kayaknya pemain ini ya, kayak pemain luar negeri ya? Enggak sih, bukan. Dia kelahiran Penang. Penang. Betul, kelahiran Penang katanya. Cuman di sini ya bisa merubah permainan dari Malaysia itu sendiri yang Malaysia. ya di babak pertama memang diacak-acak sama apa namanya sama tim Garuda. Akhirnya ya bisa
mengacak-acak balik gitu Malaysia dengan masuknya itu gitu kan. Dan Siap. Jadi kira-kira siapa yang akan lolos dan siapa yang akan juara AFF U23 ya. Betul. Dan Selamat bertemu dengan Timur Leste, nanti akan kita bahas di hari berikutnya ya Bang ya. cuman ya memang yang gue bingung kenapa AFF ini tidak masuk ke agendanya FIFA. Ya. Sehingga banyak pelatih yang beralasan tidak mengizinkan pemain-pemainnya Ya itu jadi dilema ya. ya ada di dilema gitu kan. Bapak Erick Thohir pun sampai menyampaikan akan memberi sanksi kepada klub atau tim yang tidak memberikan izin. Bahkan dia mengancam tidak akan memberikan bantuan kepada tim atau klub yang tidak mengizinkan pemainnya untuk membela timnas gitu kan. Pernyataan Erick Thohir pun jelas dan tegas juga, apakah saya harus memberikan bantuan dari PSSI untuk pengembangan stadion dan lain-lain untuk klub itu sendiri. Sementara klubnya sendiri pun tidak memberikan kontribusi, tidak mengizinkan pemainnya untuk membela timnas itu sendiri gitu kan. Seperti itu. Jadi ya siap-siap aja untuk dua klub yang tidak mengizinkan pemainnya. Mungkin kalau misalnya Erick Thohir masih menjabat di 2024. Oh iya, menjabat sebagai apa Bang? PSSI lah. Oh PSSI. Masih menjabat di 2024 mungkin untuk dana bantuan dari PSSI ke klub-klub itu mungkin bisa dihentikan tuh ke klub-klub yang Tidak mengizinkan pemain ke timnas. Iya, ke timnas gitu kan. Itu yang menjadi ya menurut gue itu sayang banget. Ya harusnya sih ini apa ya? Ya betul itu pasti. Cuman harusnya memang harus mulai dirapihkan lah jadwalnya mau kapan nih. Ya kan? kalau mau dirapikan atau tidak, kalau jadwal AFF ya pasti di bulan Agustus atau September November, pasti pertengahan tahun. Cuman yang jadi masalah apa namanya, klub-klub itu sendiri kan harusnya bisa mengantisipasi kapan apa namanya, ketika timnasnya pemain-pemainnya dipanggil ke timnas, berarti kan rela tidak rela harus melepaskan pemainnya. Itulah. Ya punya Gitu, apalagi untuk negara ya, gitu kan. Dan cita-cita tertinggi dari pemain sepak bola itu main bermain di timnas, sementara sama klubnya sendiri tidak diizinkan gitu kan. Itu kan sayang sekali kalau menurut. Oke ya Pak Erik, silahkan dihukum aja Pak Erik. Ya enggak, maksudnya kan demi lebih baiknya Betul. timnas Indonesia Ya, dan tentu lebih konsisten lagi berjalannya liga, ya semua harus lebih baik gitu. Betul. Gimana Bang? Betul, ya udah kita next aja ke Next, ya? berikutnya. Ya oke. Nah ini Bang, ini gue beberapa kali memperhatikan, memang sih baru 3 pertandingan nih. Coba lu perhatikan pertandingan Manchester City Bang. Ini kayaknya arahnya lebih menurun ya Bang ya. Ya grafis Tiga nih dari Community Shield, terus kemarin lawan Nottingham Forest sama lawan Sevilla tuh. Sevilla ya, yang walaupun menang ya. Menang sih gitu. Adu penalti tapi ya. Iya, cuman kayaknya kalau dulu kan kita tahu Manchester City tuh wah gitu loh. Iya, kalau dulu kan memang mereka atau tim Manchester City ini ada goals yang memang untuk menunjukkan bahwa dia harus memenangkan semua pertandingan gitu. Jadi ada goalsnya kalau dulu. Kalau sekarang kan istilahnya kalau udah semuanya udah tercapai, di semua trofi udah dia dapatkan dari liga minor, dari trofi minor istilahnya sampai ke trofi yang mayor itu ya semuanya udah dia dapatkan. Apalagi yang dia harus kejar, pemain-pemainnya pun rasa hausnya untuk mendapatkan gelar pun mungkin udah sedikit berkurang. Walaupun kalau udah kayak gitu dibubarin aja Bang ya. Ya enggak, maksudnya gini. Emang tarkam gitu. Bukan, maksud gue itu untuk melepas kejenuhan pemain dan untuk menjaga konsistensi klub. Nah, itu maksudnya udah yang mau pergi boleh nih kita jual gitu, yang nggak mau ya nggak apa-apa gitu Bang. Ya Bernardo Silva pun dia kan ditahan jatuhnya kan. Iya, udah dapat ini nih, dapat kontrak baru gitu kan. Makanya dari Manchester City udah dapat kontrak baru dan dia udah menyatakan siap membela Manchester City sampai pensiun mungkin ya. Jadi kita lihat aja nih, Manchester City memang dari permainan memang dia menang, tapi kalau misalkan di game-game memang sekiranya seperti lawan Liverpool atau mungkin lawan MU lah gitu kan, atau misalnya lawan ya Chelsea mungkin, apakah bisa
bisa menunjukkan permainan yang seperti biasanya. Itu faktor keduanya, yaitu mungkin dari yang pertama, pemain-pemain itu sendiri rasa hausnya untuk menunjukkan kualitasnya udah tidak ada. Kayak Jack Grealish pun kalau menurut gue menurun banget dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya di musim yang lalu gitu kan. Kemudian yang kedua, banyak pemain juga yang cedera, pemain-pemain intinya seperti Kevin De Bruyne cedera lah kembali. Kemudian 4 bulan tuh. Itu pun 4 bulan baru estimasi atau perkiraan, mungkin bisa lebih karena kan ACL tuh gitu kan, lumayan lama juga kan kalau ACL itu. Kemudian Gundogan sendiri kan pergi. Di jenderal lapangan yang memberikan kontribusi ada berarti hokinya tinggal Rodri doang gitu kan. Ya, Rodri juga lebih ke bertahan ya. Iya, tapi bukan ke depan gitu maksudnya. Iya, betul. Itu kan gelandang bertahan yang memang kadang-kadang bisa memberikan kejutan-kejutan yang memang tidak terduga dan bisa menghasilkan kontribusi yang sangat maksimal gitu kan. Gitu aja sih, kita lihat aja nanti apakah hokinya Manchester City apakah masih tetap terkendali hokinya sampai akhir musim. Sampai hoki Caraka main dia Manchester City gitu. Enggak juga sih. Oke ya. Gitu. Itu jadi yang terjadi kepada Manchester City ya. Iya, kalau menurut gue ada 2 faktor itu yang melandasi permainan Manchester City itu menurun. Dan yang diturunkan pun si Palmer gitu kan, itu kalau di musim lalu dia adalah pemain cadangan ketiga gitu kan, cadangan tier ketiga, nggak pernah main. Oh ya, main sih kadang-kadang 1 kali di Palmer kan ngegolin kemarin Bang. Betul gitu. Nah, itulah polesan Guardiola itu kan, kadang-kadang pemain yang entah berantah tapi bisa menunjukkan kualitas juga. Kita lihat aja apakah dalam 1 musim ke depan pemain-pemain yang baru diorbitkan oleh Guardiola ini apa bisa memberikan maksimal atau enggak untuk tim Manchester City sendiri gitu. Oke, itu ya untuk Manchester City. Kita tunggu. Jadi dia juaranya udah 3 nih, 4 ya. Betul. Ya, kompetisi kemarin dia nggak dapet ya. Gagal. Ya, tinggal Piala Dunia antara klub, nanti dia dapat atau enggak. Ya harusnya sih dapat ya. Oke lah, Bang. Itu untuk Manchester ya. Nah, Manchester kita bahas ya yang merah nih. Yang merah. Ya. Terserah lo kan penggemar. Ya enggak, kalau nggak mau bahas ya nggak apa-apa. Lagi nggak seru juga sih. Ya, kalau kita mau bahas sedikit, pertandingan kan baru berapa pertandingan MU? Baru 1 ya. Iya. Lawan Wolves ya. Ya, itu menurut gue sih Wolves waktu kemarin sih memang luar biasa ya. Itu tidak beruntung ya Bang ya? Tidak beruntung tuh Wolves tuh. Udah dicurangin wasitnya gitu kan. Kemudian ngebrondong gawangnya MU sampai 23 kali shoot, tembakan terbanyak bahkan dalam sejarahnya MU di Old Trafford dibrondong sebanyak itu gitu kan. Tapi nggak masuk ya? Tapi ya lagi hoki juga pertama mungkin. Kalau kipernya Ramsdale kayaknya masuk. Kemudian Onananya juga lagi peak formnya lagi bagus gitu kan, lagi nggak ngelakukan error sama sekali gitu. Errornya mungkin ya kalau seandainya dihukum penalti sama wasit. Itu error tuh bisa terjadi, cuman kan itu perdebatan tuh sebenarnya. Iya, masih debatable gitu kan, masih bisa diperdebatkan. Jadi kita lihat aja nih untuk kedepannya MU, karena kalau menurut gue tuh masih meraba-raba ya pemain MU ya, tuh. Betul. Masih banyak ya. Formasinya pun masih belum pasti kayak. Karena untuk Rashford itu memang di striker nggak pas. Kan gitu. gue bilang si itu kan belum bisa main Bang. Siapa? Rasmus Højlund. Rasmus Højlund sama Martial pun kan cedera lagi ya. Gue juga bingung tuh orang kenapa cedera mulu. Itu kayak kalau lu ingat kalau dulu kayak si siapa? Arjen Robben, manusia kaca. Ya kalau Arjen Robben tuh masih bisa main di Munchen ya? tuh, ya masih punya nama. Kalau Martial tuh ampunan deh, dia sampai sepanjang musim tuh main cuman bisa dihitung pakai jari gitu. Dijual juga nggak laku tuh. Dijual nggak ada yang mau gitu, masuk list jual nggak ada yang mau. Tiap tahun kan dia selalu masuk list jual tuh. Iya, tapi nggak ada yang nawar. Di musim yang lalu kalau Fred kan masih mending lah, masih ada yang mau gitu walaupun dari Turki. Jadi udah nggak ada ya Fred ya? Udah nggak ada, udah pindah ke Besiktas atau Fenerbahce lupa ya. Terus kemudian Eric Bailly pun udah pindah, kemudian
tinggal Harry Maguire doang yang kena Nah, gaji. ini bener yang kita omongin kemarin, akhirnya kayaknya stay. Karena dia lebih baik memilih Gaji uang, lah, ya. iya. Karena Katanya kan nggak apa-apa gue nganggur, yang penting gaji gue gede. Goblok. karena mungkin dia masih punya cicilan mobil kali. Yang Ya harus enggak lagi usia segitu pilihannya bermain reguler atau uang apa? banyak ya. Iya. Ya kalau gitu mah kok nggak pindah ke Arab aja ya? Nggak. Arab juga nggak ada yang mau loh nawar dia. Makanya nggak ada. Mungkin kalau dia ditawar sama Al Hilal gitu kayak Neymar ya. Neymar kan udah resmi ke Al Hilal tuh Iya. dengan gajinya 320 juta per tahun, luar biasa gitu. Mungkin Orang gila tuh. mungkin kalau misalnya kalau misalnya ditawar oleh Arab mungkin Harry Maguire mungkin mau-mau aja, cuman Belum tentu Arab juga pun, sih kayaknya, Bang. Arab pun gak ada yang nawar ya kalau Ya ditawar. itu makanya nggak, intinya sih nggak ada yang nawar, jadi kita nggak Iya, tahu. Ya, iya kalau ditawarin gaji 400 juta misalnya atau 300 ya Atau minimal sama lah. nggak usah gede-gede lah. Pasti ya minimal 50 juta per tahun pasti dikasih Goblok kalau orang. gitu. Ya iya, Neymar sama Ronaldo aja sampai 200 juta per tahun kan. Ya kan. Maguire tidak menutup kemungkinan seorang wakil kapten Inggris. 200.000 800.000 kali 12 berapa? Ya sekitar 9 berapa tuh? 800 kali 12 berapa, Dit? Iya 92 jutaan lah. Hah? 92 jutaan ya? 96. 96 ya? 96 juta. Ya 96 juta itu kan kalau di MU kan. Kalau di 600. iya. 9.600 kan? Iya, betul. Nah, kalau di sono kan kalau misalkan digaji 50 juta per tahun kan lumayan tuh kalau Oh, misalkan iya ada juga yang sih. beli gitu di Arab. Tapi kan nggak ada. Iya, gimana masalahnya? Ya udah, berarti kalau nggak ada dia cadangan kelima. Lah iya dong. Cadangan kelima di bawah siapa? Ya kan yang inti udah jelas nih. Varane sama siapa? Martinez. Ba- Keduanya. masih ada Lindelof. Ketiganya ya udah. Dia mau gantiin siapa gitu maksudnya. Itu kan 1 2 3 itu udah pasti tuh. Kalau misalkan Varane nggak ada, Lindelof yang main. Betul. Kalau Lindelof nggak ada, nah baru mungkin bisa malah si Luke Shaw malah bisa. Bisa di back ya. Nah, itu masalahnya center back ya. juga Luxo ya. Iya, Malaysia bisa ke center back kan? Iya, betul. Nah, itu. Jadi ya memang yang diperlukan Erik ten Hag itu ya kalau menurut gue pribadi ya pemain belakang. pemain belakang sih udah lumayan Sayap solid. sih. Itu pemain tengah kalau menurut gue Casemiro itu hanya bisa memutus serangan. Cuman kalau untuk mengalirkan bola secara cepat itu seperti harusnya Eriksen. Tapi udah Eriksen usia. semenjak cedera itu jadi menurun kualitasnya Ya, gitu. emang iya. Nah, harusnya ada yang box to box itu, gelandang memang box to box dari bisa memutuskan serangan, kemudian bisa dengan cepatnya mengalirkan bola ke depan atau ke samping kiri kanannya gitu kan, sehingga serangan MU tetap jalan gitu kan. Bisa istilahnya counter break-nya bisa dengan cepat gitu kan, sesuai dengan instruksinya Erik ten Hag gitu kan gitu. Kalau menurut gue sih MU memang butuh satu lagi gelandang serang gitu kan, yang memang dibutuhkan untuk memutus serangan dari pemain-pemain lawan, karena kemarin itu tengahnya bisa diacak-acak oleh pemain Wolves yang notabene Wolves ini tim yang sedang tidak baik-baik aja gitu. Iya, kan, karena pelatihnya juga baru. Iya, pelatihnya baru, kemudian staff-staffnya juga banyak yang baru, dan pemain-pemain intinya pun kayak Robin Neves, pada pergi ya. Iya, Raul Jimenez itu pada pergi semua gitu kan, dan mereka pun tidak menghasilkan tidak mendatangkan pemain-pemain pengganti yang memang sepadan gitu untuk mengganti di Wolves itu sendiri gitu. Nah, itu tinggal kita tunggu aja nih ya reaksi Betul. dari Erik ten Hag kira-kira mau seperti apa. Ya harusnya memang yang pas ya, mungkin yang bisa dibutuhkan ya kayak Sofyan Amrabat gitu kan, yang bisa Mas Henry Amrabat. dari mana nih? Atau Kan nggak jadi dijual 30 jutanya. yang mana? Itunya. Oh, Iya. Harry Maguire. Tadinya kan mau itu kan. Betul. Iya. Dan gosip-gosipnya tuh mengincar gelandang Munchen juga tuh, Ryan
Brandenburg, ya gitu, siapa pemain Belanda juga tuh diincar juga tuh sama Erik ten Hag tuh dari Munchen tuh. Kita lihat aja nih siapa yang merapat ke Manchester MU, ya. United. Oke, itu ya untuk Manchester United. Nah, kita sekarang kemana nih Bang? Ini kan belum pada main lagi nih, cuma baru satu pertandingan kemarin-kemarin ya. Betul. Ya, Untuk kalau yang sebelumnya kan untuk pemain-pemain yang memang ini kita lihat nih Arsenal yang menurut gue menarik juga ke nah, bawah Arsenal banget betul. nih. Arsenal ini dengan belanja jor-joran harusnya tahun ini memang targetnya bukan satu, peringkat bukan dua lagi atau tiga lagi atau juara piala minor atau trofi minor, tapi Jadi harus juara Liga Inggris. Liga Inggris gitu kan. Kayaknya sih belum sih. Karena dengan pemain-pemain yang sangat luar biasa kayak Declan Rice didatangkan dengan 100 juta lebih, kemudian tapi si itu langsung cedera ya. Harvard. Bukan yang back dari Belanda itu. Julian Timber. Ya, Julian Iya, itu Timbernya langsung langsung cedera. ACL itu. 4 bulan juga itu, sama dengan Kevin De Bruyne tuh langsung cedera juga gitu kan. Jadi itu Julian Timber hanya show di panggungnya itu cuman berapa 40 menitan atau berapa tuh waktu perdana lawan itu langsung cedera dan langsung cedera ACL memang itu, dan memang mainnya sih bagus banget gitu. Bagus Julian Timber. Julian Timber itu cuman sayang langsung cedera juga gitu. Kita lihat aja nih. Salah pindah sih. Bukan salah pindah, yang punya duitnya di situ, gercepnya di situ gitu kan. Iya. MU mau doang gitu kan, gercep enggak gitu kan. Gitu akhirnya ya Kembali ke Zinchenko paling atau Tomiyasu. Nah, kita lihat aja nanti gitu kan, racikan Arteta gitu kan, apakah bisa menjadi penantang gelar yang sesungguhnya atau tidak untuk Manchester City atau MU itu sendiri. Dua Manchester lah yang paling penting, dan plusnya Liverpool gitu kan, apakah bisa. Chelsea nggak ya? Chelsea kalau menurut gue masih belum lah untuk belum ya? Masuk 5 besar juga udah syukur gitu kan. Iya. Yang kalau menurut gue pribadi nih di musim ini yang menjadi penantang berat itu kita lihat nih Newcastle ini menarik juga gitu. Walaupun memang dari segi permainan tidak menarik, tapi ya ini yang seperti yang kita sampaikan kemarin nih. Walaupun pemainnya tidak menarik, tapi hokinya dan keberuntungannya selalu ada nih untuk Newcastle ini gitu, selalu ada gitu. Kita lihat aja nih, apakah Newcastle bisa mempertahankan posisinya di peringkat ketiga atau bahkan bisa jadi juara nih. Kalau jadi juara sih enggak lah. Belum lah di musim ini gitu kan. Entah musim depannya, atau kalau misalkan dia beli pemain-pemain yang luar biasa ini. Newcastle itu walaupun duitnya banyak, tapi dia pinter juga membeli pemain tidak. Oh, ada yang bodoh ya? Ya. Maksudnya kan ada pemilik yang baru datang langsung beli gitu. Kalau ini kan enggak gitu. Newcastle sadar diri gitu kan. Harus seimbang gitu kan. Sadar diri, kalau gue ajak belum tentu mau pemainnya. Ya kalau dengan duit ya mungkin serba mau aja kan. Contohnya ke Arab gitu kan, banyak yang pindah ke sana gitu. Cuman mereka kan diancam juga oleh ini financial fair play itu gitu kan, yang jadi masalah kan. Iya, harus berimbang kan, pengeluaran dan pemasukan. Betul. Sebenarnya kan prestasi dia baru hanya bisa masuk ke zona champion gitu kan. Prestasi Newcastle sepanjang dari tahun 98 ya terakhir ya. Betul. Jadi ya kita lihat aja gitu kan, apakah kedepannya Newcastle. Kalau menurut gue tuh 5 tim ini yang menarik ini akan bersaing nih, Liverpool, Newcastle, MU, kemudian Arsenal dan Manchester itu sendiri gitu, bersaing untuk memperebutkan 4 besar ini gitu kan. Oke. Jadi Newcastle ya ini tambahannya. Betul. Coba kita lihat, kita perhatikan dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Betul. mereka yang miliki. Oh iya, mereka ya. Ya kita nonton aja maksudnya. Sama nonton aja, dengerin aja. Betul. Oke Bang, itu untuk ini ya apa namanya? Liga Inggris. Liga Premier Inggris. Ah, luar biasa nih. Kalau Liga Italia sih ya kabarnya masih begitu-begitu aja sih Bang. Belum mulai ya? Belum lah kalau Liga Italia mah. Spanyol ya udah mulai, sudah sempat kita bahas kemarin. Betul. Dan apa lagi sih ya? Jerman juga belum mulai kan? Jerman belum, kemarin kan baru itu aja, baru kayak
apa sih pertandingan Leipzig ya sama Iya, Munchen ya, hanya iya, itu doang, iya. baru itu. Ya betul betul. Jadi belum ada updatean terbaru lagi untuk yang paling transfer pemain yang banyak yang deal pindah ke Arab seperti Neymar udah deal ke Al Hilal. Kemudian apa namanya untuk pemain-pemain Dembele ya, jadi ya. Dembele udah fix ke ini kan Ke PSG. Ya ke PSG dan entah nih apakah pemain-pemain yang lain banyak yang ke Arab atau tidak juga gitu kan. Ya, karena Arab itu sampai pertengahan September. Nah itu yang banyak ditakutkan sama. Tapi gue heran ya, di dia masih buka, kok tetap masih bisa ngambil pemain dari yang transfer udah tutup ya? Ya bisa dan Kok nggak kalau udah tutup ya udahlah, namanya juga udah tutup. Masa lu beli dari toko yang tutup? Iya dong. Ya kalau memang dengan duit penawaran yang Ya sangat bukan luar biasa ya toko. sistemnya kenapa lu nggak rubah gitu? Misalkan nih di Eropa transfer itu sampai 31 Agustus ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, Arab itu sampai pertengahan September. Itu masih Nah, misalnya nih dia beli ke Eropa tanggal 1 September, ya kan udah tutup tokonya. Iya betul. Nggak maksudnya mungkin kalau yang ditakutkan si Jurgen Klopp ini dia belinya mungkin seperti mungkin 3 hari lagi mau tutup transfer. Enggak, tapi emang boleh itu bisa bang. Transfer, iya, ya. Tapi kan yang jadi masalah kan, Ya itu justru maksud gue jangankan tuh. kalau yang udah tutup gitu kan, jendela transfernya yang 2 hari 3 hari pun kemudian tiba-tiba deal di deadline day kan itu ya lebih parah juga. Ya gitu. makanya dikasih tahu, lu kalau mau pindah sekarang aja, jangan nanti gitu. Ya, mungkin Arab juga bahkan dia isu-isunya akan membeli license untuk ikutan di Liga Champion Eropa tuh coba. Gila kali. Lu bayangin coba nanti Al Nassr gitu kan atau Al Hilal ikutan di Liga Champion Eropa Ya, kalah lah lawan pasti. MU ya belum tentu kalau tiba-tiba pemainnya yang seperti Benzema sekarang yang punya memang mental Liga juara di Champion Eropa gitu kan. Kemudian sekarang bahkan ada Neymar di Al Hilal gitu kan. Di Al Hilal itu jadi banyak ya jadinya ya. Ada Benzema juga di Al Hilal ya. Benzema bukan di situ. Apa di Al Ahly? Al Ahly. Aduh, Al Ahly kayaknya. gua lupa. Ya, nanti kita cek lagi dah ya. Aduh. Ya pokoknya banyak banget gitu kan yang migrasi ke Arab gitu kan dengan duit yang segamreng, dan ini bukan kayak di Liga Cina kemarin. Kalau Liga Cina kemarin kan pemain ya kelas kedua gitu kan yang pindah ke Liga Cina gitu kan. Kayak Oscar gitu kan nggak bagus-bagus amat waktu itu di Chelsea Ya, juga bagus lah awalnya. Chelsea mah. Tapi kalau ini kan bintang, memang real bintang gitu. Ronaldo pindah ke sana awalnya, yang dikecam banyak sana sini. Ujung-ujungnya yang mengecam juga pada pindah ke sana gitu kan ujung-ujungnya gitu Ya kan. dikasih duit sih ya. Betul. Jadi dengan duit ya sekarang mungkin hampir semuanya bisa dikuasai gitu kan. Oke lah. Jadi kita Itulah. lihat aja nanti apakah memang Hidup itu perlu apa? perlu duit. Ya mampus aja dah. Aduh, cukup bang? Ya udah cukup aja kita Oke. jawabnya. Jadi sampai jumpa lagi nanti di video kita berikutnya. Ya, nanti kita tentu bahas Indonesia kembali dan bahas pertandingan di akhir pekan ya. Ya, kita doakan Hasil-hasilnya. aja Indonesia bisa menang lawan Timur Leste. Bisa lolos lah. Bisa lolos. Iya, ke babak Karena selanjutnya. ini peluangnya sangat kecil sekali untuk lolos ke babak berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Betul. Selamat beraktivitas buat kalian yang sedang melakukan aktivitas. Tentu dengarkan kita di kondisi apapun. Betul. Anjay. Dan apapun yang terjadi, Jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur.